Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel Aulia. Mohon maaf ya kemarin updatean soal-soalnya agak tertunda karena kan lagi dalam suasana lebaran. Nah, buat teman-teman mohon maaf lahir batin ya. Nah, kita kali ini bahas mengenai soal tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, apa aja simak soal dan pembahasannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Soal pertama, seorang remaja umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan setiap haid, perdarahan sedikit, dan warna coklat kemerahan. Dengan siklus haid tidak teratur setiap bulannya. Apakah diagnosis kasus di atas? A. Amenor, B. Metrorragia, C. Dysmenor, D. Polymenor, E. Oligomenor. Pada option pilihan jawabannya ini merupakan gangguan dari siklus haid ya teman-teman. Jadi kita harus tahu pengertiannya. Nah, amenor ini adalah tidak haid selama 3 bulan secara berturut-turut. Di amenor ini terbagi dua dia nanti, ada amenor primer dan amenor sekunder. Kalau yang primer itu seorang gadis yang belum pernah mens tetapi sudah ada perubahan lain dan usianya sudah lebih dari 15 tahun. Sedangkan amenor sekunder yaitu tidak haid selama 3 siklus atau 6 bulan. Nah, untuk yang metrorragia ini adalah perdarahan tidak teratur, bukan bagian dari haid. Contohnya itu seperti abortus. Lalu dysmenor merupakan nyeri sewaktu haid. Polyamenor ini siklus haid yang sering atau kurang dari 21 hari siklusnya. Jumlah perdarahannya bisa dalam biasa ataupun yang lebih banyak. Sedangkan oligoamenor ini merupakan siklus haid memanjang yaitu lebih dari 35 hari. Sedangkan perdarahannya tetap sama. Itu bedanya ya teman-teman, jadi harus dipahami. Pada soal mengatakan bahwa keluhannya setiap haid adalah perdarahan sedikit dan warnanya coklat kemerahan dengan siklus haid yang tidak teratur. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah oligomenorea. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Jangan kebalik ya antara poli dan oligo. Kalau poli ingat aja poli itu banyak, sedangkan oligo itu sedikit. Lanjut soal yang nomor 2. Seorang perempuan umur 15 tahun, hamil 2 bulan, datang ke BPM ingin menggugurkan kandungannya karena hamil di luar nikah dengan pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab. Orang tua belum mengetahui keadaannya karena takut dimarahi dan diusir dari rumah. Apakah tindakan pertama yang Anda lakukan sebagai seorang bidan terhadap kasus di atas? A. Membiarkan remaja tersebut. B. Melakukan konseling tentang risiko aborsi. C. Melaporkan kondisi remaja pada orang tuanya. D. Menyanggupi untuk dilakukan aborsi pada saat itu. E. Langsung menolak terencana tindakan aborsi tersebut. Nah, di sini berarti tindakan bidan ya teman-teman. Untuk membiarkan itu tidak bisa, melakukan konseling tentang risiko aborsi lah yang benar jawabannya. Jadi yang B jawabannya teman-teman. Videonya jangan di skip ya teman-teman, karena setiap optionnya kita bahas satu persatu. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Lanjut, soal nomor 3. Seorang ibu mengantar anaknya berumur 14 tahun ke BPM dengan keluhan belum pernah menstruasi. Terdapat selaput yang menonjol, kebiru-biruan dari kemaluannya, dan setiap bulan mengalami nyeri perut 3-5 hari secara periodik. Ibunya khawatir terhadap keadaan anaknya tersebut. Apa diagnosis pada kasus di atas? A. Atresia vagina, B. Atresia hymen, C. Hipoplasia uteri, D. Hiperplasia endometrium, E. Kondiloma acuminata.
Pada soal ini sudah dikasih clue ya teman-teman, yaitu terdapat selaput yang menonjol kebiruan dari kemaluan dan si pasien ini belum pernah menstruasi. Jadi ini merupakan pengertian dari atresia himen, yaitu tidak adanya atau tertutupnya lubang pada himen ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, untuk atresia vagina itu adalah tidak adanya atau tidak berkembangnya vagina akibat dari hiperplasia vagina. Terus hipoplasia uteri itu merupakan penurunan jumlah sel pada rahim yang menyebabkan rahim mengecil. Terus hiperplasia endometrium adalah penebalan dinding rahim akibat dari pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, terus yang E, kondiloma acuminata, ini merupakan penyakit kelamin, yaitu pertumbuhan kutil pada kulit atau membran mukosa pada genitalia eksternal atau bibir vagina biasanya. Soal nomor 4, seorang ibu membawa anak perempuannya berumur 17 tahun ke BPM dengan keluhan bahwa anaknya mengalami perdarahan di bagian lengan bawah karena mencoba bunuh diri 10 menit yang lalu. Ibu mengatakan penyebab anak melakukan percobaan bunuh diri karena perceraian orang tua. Faktor apakah yang menyebabkan masalah dari kasus di atas? A. Faktor sosial, B. Faktor sekolah, C. Faktor keluarga, D. Faktor individual, E. Faktor teman sebaya. Nah, di sini jelas karena perlakuan atau percobaan bunuh diri ini dilakukan karena perceraian orang tua, jadi jawabannya adalah faktor keluarga yang C, teman-teman. Soal kelima, seorang perempuan membawa anaknya berusia 17 tahun datang ke BPM. Cemas melihat keadaan anaknya yang mengalami haid tidak teratur. Terakhir haid 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Polimenorea, B. Dysminor, C. Oligomenor, D. Amenorrhea fisiologis, E. Amenorrhea sekunder. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga apa itu pengertian poliamenor, dysminor, dan oligomenor, amenor, semuanya teman-teman di soal pertama tadi. Nah, di sini karena si pasien mengatakan mengalami haid tidak teratur, terakhir haid 3 bulan yang lalu, jadi yang jawabannya adalah amenor sekunder. Kenapa? Karena pengertian dari amenor sekunder itu adalah keadaan tidak haid selama 3 siklus atau 6 bulan berturut-turut. Oke, teman-teman. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 13 tahun dibawa ibunya ke BPS dengan keluhan keluar darah dari kemaluan. Payudara terasa tegang, sakit, mual, dan muntah. Hasil pemeriksaan nyeri tekan pada abdomen. Payudara membesar gelisah. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Mastalgia, B. Mastodynia, C. Dysmenor, D. Vicarious menstruation, E. Premenstruasi syndrome. Perlu untuk diketahui, mastalgia adalah nyeri payudara sebelum atau menjelang haid. Mastodynia itu adalah tegang pada payudara menjelang haid. Sedangkan dysmenor itu adalah nyeri pada saat haid disertai dengan gejala lainnya. Vicarious menstruation itu adalah perdarahan di luar alat reproduksi sesuai siklus periode haid. Maksudnya di sini ini bukan di endometriumnya atau bukan di terus keluar perdarahannya, teman-teman, bisa jadi di lambung. Nah, ini perlu pemeriksaan patologi anatomi. Nah, selanjutnya premenstruasi sindrom. Ini adalah gejala yang dialami sebelum
masa menstruasi seperti timbulnya jerawat, nyeri payudara, atau yang lainnya. Jadi untuk soal ini, karena keluhannya keluar darah dari kemaluan, payudara terasa tegang, mual, dan muntah, nyeri tekan pada abdomen, payudara besar dan menggelisah, berarti ini merupakan ciri-ciri dari disminor. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya, seorang perempuan usia 15 tahun, usia kehamilan 1 bulan, datang ke BPM ingin menggugurkan kandungannya karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan. Hasil pemeriksaan TTV tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus di atas? A. Menjelaskan dampak aborsi, B. Menjelaskan kesehatan reproduksi, C. Menganjurkan untuk bercerai dari suaminya, D. Menganjurkan untuk meneruskan kehamilannya, E. Menganjurkan menjalin komunikasi yang baik dengan suami. Adapun untuk soal seperti ini, konseling yang diberikan sama bidan adalah yang E ya teman-teman, yaitu menganjurkan menjalin komunikasi yang baik dengan suami. Soal ke-8, seorang perempuan usia 18 tahun datang ke BPM mengatakan suami sering memukul, menampar, membenturkan kepalanya ke dinding. Tiada hari tanpa marah dan memaki. Ketika melahirkan, suami tidak mendampinginya. Anak yang dilahirkan kondisi lemah dan mengalami asfiksia dan meninggal. Apakah yang dialami perempuan dalam kasus tersebut? A. Incest, B. Homeless, C. Kekerasan seksual, D. Pelecehan seksual, E. Kekerasan seksual dan KDRT. Perlu diketahui, incest itu adalah perkawinan sedara, homeless adalah tunawisma atau orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan. Kekerasan seksual ini adalah perbuatan yang mencakup dari pelecehan seksual sampai memaksa untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan korban. Nah, pelecehan seksual ini merupakan salah satu jenis dari kekerasan seksual. Yang ini kekerasan seksual dan KDRT ini adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik itu oleh suami, istri, ataupun anak, yang berdampak pada fisik, psikis, dan keharmonisan rumah tangga. Jadi, karena pada soal ini ada tindakan suami melakukan memukul, menampar, dan membenturkan si istrinya ke dinding, serta tiada hari tanpa marah-marah, ini merupakan suatu tindakan KDRT. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9, seorang perempuan umur 17 tahun datang bersama ibunya ke BPM dengan keluhan setiap haid selalu ganti duk lebih dari 3 kali dan selesai lebih dari 7 hari. Haid selalu teratur setiap bulannya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/70, pernapasannya 23 kali per menit, nadi 78 kali per menit, suhu 36. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Metrorrhagia, B. Oligoamenor, C. Hipermenor, D. Pseudoamenor, E. Menstruasi pre-shock. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang metrorrhagia dan oligoamenor ya teman-teman, jadi udah tahu pengertiannya. Nah, untuk hiperamenor ini merupakan pengeluaran darah yang terlalu banyak yang disertai dengan bekuan darah sewaktu menstruasi dan terjadi pada siklus yang teratur. Nah, sedangkan pseudoamenor ini merupakan keadaan haid tetapi darah haid tidak dapat keluar karena tertutupnya traktus genitalis cervix, vagina, ataupun himen. Yang menstruasi pre-shock ini merupakan perdarahan pada anak muda yang umurnya kurang dari 8-10 tahun yang disertai timbulnya rambut, kelamin, dan pertumbuhan buah dada dan haid.
Nah, pada soal kan dikatakan keluhan setiap haidnya selalu ganti duk lebih dari 3 kali dan selesai lebih dari 7 hari. Dan haidnya datang teratur setiap bulannya. Jadi jawabannya adalah yang hiper A minor. Yang C, teman-teman. Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke BPM mengeluh payudara sebelah kanan teraba benjolan kecil. Hasil pemeriksaan payudara kanan dan kiri tidak simetris. Warna kulit payudara sebelah kanan lebih kemerahan teraba massa sebesar kelereng. Tidak dapat digerakkan pada seperempat bagian payudara sebelah luar atas kanan. Apakah asuhan yang tepat pada kasus di atas? A. Sadari, B. Rujuk untuk USG, C. Rujuk untuk MRI, D. Rujuk untuk biopsi, E. Rujuk untuk mamografi. Jadi jawabannya ini adalah yang lebih tepat, yang rujuk untuk mamografi untuk pemeriksaan bagian payudara menggunakan sinar X. Karena pada soal payudaranya sudah tidak simetris, ada kemerahan, terasa massa sebesar kelereng, dan tidak dapat digerakkan pada seperempat bagian payudara sebagian luar atas kanan. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi ada pertanyaan, boleh komen di komentar. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.